Ya, halo pemirsa, selamat malam. Pemirsa, hiruk pikuk politik nasional seakan mereda sesaat setelah pertemuan manis antara dua putra mahkota, yakni Agus Harimurti Yudhoyono dengan Gibran Rakabuming Raka. Yang kita tahu bersama adalah dua putra Presiden ke-6 RI SBY dan juga Presiden Jokowi. Agus Yudhoyono ke istana dalam rangka mengundang Presiden untuk hadir dalam peresmian Yudhoyono Institute. Banyak kemudian spekulasi yang berkembang apakah Demokrat akan merapat ke istana, lalu kemudian ada juga tafsir politik yang mengatakan Agus Yudhoyono akankah ditawari kursi sebagai salah satu menteri, dalam hal ini Menteri Pertahanan atau menteri yang lain, hingga kemudian spekulasi yang cukup unik, yakni apakah dua putra mahkota ini akan berbisnis bersama, berusaha membuat martabak bersama begitu. Kita akan membahasnya malam hari ini dalam editorial sepekan bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Ada dua, ada Pak Roy Suryo, Waketum Partai Demokrat. Pak Roy, selamat malam. Malam, Mbak Messi. Ada Pak Eko Sulistyo, Deputi 4 Bidang Komunikasi Politik dari Kantor Staf Kepresidenan. Selamat malam, Pak Eko. Iya, sebelum kita mulai, kita ikuti VT berikut ini. Tampaknya belum siap, langsung saja kita mulai. Saya ingin tahu sebetulnya itu tidak ada yang mengundang ya Pak ya? Mas Agus datang sendiri untuk kemudian mengundang Presiden malam harinya untuk hadir dalam peresmian Yudhoyono Institute. Yang sayangnya Presiden Jokowi tidak hadir. Seperti itu. Pasti lain kali akan hadir. Undangan pertama tidak hadir dulu, yang lain kalinya hadir begitu. Dalam pertemuan itu apa saja yang dibicarakan? Yang dibicarakan satu ya, intinya Presiden juga memberikan satu pesan kepada anak-anak muda ini. Tapi yang menjadi fokus kan ini satu momentum yang seminggu atau 2 minggu yang lalu ada peristiwa juga hampir sama. Bisa mengalahkan, menurut saya ya, caranya tadi peristiwa yang hampir sama itu apa, bisa dijelaskan? Diplomasi nasi goreng. Ini diplomasi martabak lah, kita bikin tadi ya. Gudeg dan bubur lemak. Gudeg dan bubur ya. Jadi dimasakkan sendiri oleh Gibran, karena dia kan mengelola satu catering ya. Jadi cukup cair. Dan ini menurut saya mananya lebih mendalam. Pesannya lebih cair ya. Oh, jadi ini menyaingi bubur dan gudeg itu, menyaingi nasi goreng maksudnya? Ya, kalau ada orang mau interpretasi kayak gitu sih monggo ya. Tapi peristiwa ini menurut saya lebih cair, masyarakat juga melihatnya lebih santai, dan kemudian kedua putra Pak Jokowi, Gibran sama Mas Ahaye ini dua-duanya adalah anak muda yang masih punya masa depan yang cukup cerah lah. Apakah nanti mau di dunia bisnis atau di dunia politik itu saya kira karir dan itu garis tangannya udah mulai kelihatan lah. Kalau masyarakat kayaknya Mas Gibran ke garis usaha atau bisnis ya. Kalau Mas Ahaye saya kira atau mungkin bisa saling bertukar kader oleh saling. Pak Roy, bagaimana Demokrat melihat pertemuan ini? Ya, yang pertama kita berterima kasih khususnya kepada Presiden kita Pak Joko Widodo, dan tentu terima kasih kepada Kantor Staf Kepresiden. Karena? Karena mau menerima. Bukan, dia mau mengatur juga. Meskipun Pak Jokowinya mau menerima, tapi kalau yang di dalam surat-suratnya diputar-putarin kan juga nggak nyampe gitu ya. Ada indikasi awalnya seperti itu. Ada indikasi seperti itu? Enggak. Makanya kita ada kekhawatiran awalnya tidak akan ditemui. Tapi kita optimis ya, karena kita tahu hati Pak Jokowi baik. Ya, dan apalagi pasti beliau ingin memberikan sesuatu kado spesial, apalagi kemarin itu hati orang-orang sekelilingnya. Sudahlah, kita bicara Pak Jokowi ya dan Mas Gibran. Dan kemarin itu kan ulang tahunnya Mas Ahaye. Jadi pasti beliau ingin menghadiahkan sesuatu, dan kebetulan ya yang kita dengar Mas Gibran dengar Mas Ahaye mau datang, kemudian call ke Pak Jokowi, pengen ikut, datang nggak? Apakah itu orang bilang itu skenario atau tidak? Kita khusnuzon saja, kita berpraduga baik saja. Yang jelas terima kasih, kemarin sudah terjadi. Kalau dikatakan itu menyaingi panasnya atau pedasnya nasi goreng di Cikeas ya boleh saja. Saya dan Mas Eko ini terbiasa berpikiran terbuka. Jadi artinya biarkan teman-teman itu menduga, bahkan tadi Mbak Fesi
bocor juga rupanya Mas. Ada usaha soal martabak. Menhan segala tadi itu. ada calon Menhan, calon Menpora, ya itu biarkan saja ya. Karena yang namanya politik itu anything can happen. Ya, semua itu bisa terjadi. Jadi kalau saya jawabnya, saya bercanda aja lagi Mas Eko. Ketika teman-teman pada tanya, kali dan menteri, setahu saya mau tawarin menteri, mau tawarin gajah, mau tawarin beteng, mau tawarin kuda, pion. Itu dalam catur pion. Boleh-boleh aja, namanya juga saya kok tadi dengarnya mau ditawarin banteng gitu. Banteng ya tadi ya. Benteng. Oke. Jangan salah, nanti meleset. Tapi pertemuan tersebut terwujud dengan cepat atau ada surat menyurat yang kita tahu bersama beberapa bulan yang lalu kita membahas Pak SBY kok tidak kunjung bertemu dengan Pak Jokowi karena yang satunya mengatakan mana suratnya dulu, yang lainnya kenapa tidak diundang dulu? Kalau saya intinya yang penting hasil akhirnya bagus. Betul. Substansinya bagus. Ya, alhamdulillah kalau dikatakan ada prosedur komunikasi pasti. Beberapa hari yang lalu Mas Ahaye juga sowan ke tempatnya Mbak Yeni Wahid. Kemarin sowan ke tempatnya Pak Jokowi sama diterima sama Mas Gibran kan bagus. Sowan juga ke Mbak Rahma, sowan juga ke Mbak Sukma dan mereka semua hadir. Tidak sowan ke Ibu Mega ya? Saya kira kan ini levelnya kan level yang generasi kedua. Ya, jadi saya kira clear lah itu soal. Dan kalau malam itu Mbak Fesi lihat, Mas Eko pasti juga ngamatin lah pertemuan tadi malam tuh justru generasi di bawah kita loh. Mungkin generasi putrinya Mbak Fesi lah gitu yang membagi-bagi bunga pada malam hari itu sudah dilibatkan. Jadi Indonesia ini harus berpikir ke depan, berpikir 2045 untuk emas. Generasi Mas Eko ini generasi sekarang. Kita harus memberikan kepada anak muda yang berikutnya lagi, gitu. Oke. Kata-katanya seorang guru kader nih ya ini. Gurunya kader. Satu guru satu ilmu ya. Oke. Pak Eko, bertemunya Pak Jokowi di akhir loh, setelah bertemu dengan Mbak Yeni, setelah bertemu dengan Bu Rahmawati, sudah bertemu dengan yang lainnya, di akhir baru bertemu presiden. Terus mau di framing apa? Saya tidak framing apa-apa, saya hanya bertanya kepada Anda. Tapi kalau apa dalam itu memang sudah sepatutnya atau dalam justru sebuah terbalik? film, ya dulu saya masih ingat, itu lakon ya. Lakon itu datangnya terakhir gitu, atau menangnya Kerry. Kita pakai bahasa guyon aja lah. Lakon datangnya terakhir, berarti lakonnya bukan Pak Jokowi dong, lakonnya Mas Agus. Ini bukan sesuatu ya, bukan satu yang harus kita pikir dalam politik kelas tinggi ya. Artinya bukan ini kemudian rendah, tapi ini justru cara-cara yang menurut saya sangat ringan tapi juga mengena. Nah, jangan lupa ya, kalau dalam konteks Pak SBY dan Pak Jokowi ini dua-duanya orang Jawa. Saya tidak akan ngomong bahwa ini misalnya politik Jawa terlalu kental, enggak. Tapi ini dua-duanya orang Jawa. Ya, cara-cara Jawa itu menjadi penting. Nah, dan ini juga refleksi buat kita semua yang ada di Pak Jokowi, yang ada di Pak SBY atau mungkin yang ada di Gerindra. Kritik ya, terutama kritik. Kritik itu kalau soal kebijakan, soal apa semua, saya kira pemimpin akan terbuka dengan kritik. Tapi ada cara-cara yang kemudian juga kalau di luar cara-cara itu kadang-kadang orang juga punya reaksi balik gitu loh. Dan jangan lupa misalnya apakah Mas Suryo kalau kemudian mengkritik Pak Jokowi ya di luar konteks itu belum tentu Pak SBY juga suka gitu loh. Nah ini yang penting menurut saya. Jadi budaya dalam konteks politik itu saya kira penting. Nah ini cerminan dua anak lelaki dari seorang presiden. Putra mahkota lah. Sama-sama presiden, Pak SBY presiden ke-6, Pak Jokowi presiden ke-7. Yang kebetulan sama-sama orang Jawa. Saya kira itu. Oke. Mananya? Baiklah. Nanti kita akan bahas grassroots politiknya cukup kaget sih. Kenapa? Grassroots politik cukup kaget. Enggak juga. Itu. Karena sebenarnya orang sudah membayangkan tanggal 10 kemarin itu akan ada launching the Udayana Institute. Dan memang itu sudah kita viralkan sebelumnya, dan memang kenapa tanggal 10 ya karena pas ulang tahunnya Mas Agus. Ya. Dan memang sudah banyak yang di Twitter itu Pak Jokowi diundang nggak ya? Pak Jokowi diundang nggak ya? Atau ini undang sebenarnya yang nama cukup disebut juga tadinya Mas Kaisang, ya Kaisang diundang nggak gitu ya? Karena kan cukup namanya muncul ya. Akhirnya yang kemarin muncul Mas Gibran itu menurut saya ya
ya realitasnya begitu. Jadi kita kalau saya sih dan Pak Eko nikmati aja kok kemarin itu. Itu sebagai sebuah keberagaman Jadi politik. diundang setelah disindir-sindir di Twitter begitu? Enggak Tidak. enggak juga. Tapi Oke. kantor kepresidenan saya kira juga pasti akan membaca ini dari semua sisi dan itu bagus menurut saya. Terbuka terhadap semua pemikiran. Membaca dari semua sisi. Nanti Ya. kita bahas ya. Harus seperti apa KSP Baik, Mbak Desi. membacanya begitu. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Editorial Sepekan.